Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Fitri Destiani Sudaryat. Halo, nama saya Muhammad Rizwandi. Halo, nama saya Nurusami Fajrin. Halo, nama saya Widya Yuningdia. Kita berdua mau ngejelasin tentang pembelahan mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semula. Mitosis hanya terjadi sekali dan hanya berlangsung selama somatisasi. Sebelum masuk ke dalam fase pembelahan mitosis, kita akan menjelasin dulu tentang siklus sel. Yang pertama ada fase M. Fase M ini terjadi selama 1 jam, yakni dari pukul 12 sampai 1 siang. Pada tahap ini terjadi pembelahan sel. Yang kedua, fase G1 atau growth primer. Fase ini terjadi pada jam 1 siang sampai jam 7 malam. Pada fase G1 terjadi pertambahan volume dan massa sel. Karena pada fase ini terjadi duplikasi organel sel. Sintesis atau pembentukan terjadi selama 12 jam, yakni dari pukul 7 malam sampai 7 pagi. Juga terjadi sintesis protein. Yang terakhir, fase G2, secondary growth. Fase ini terjadi pada pukul 7 pagi sampai 12 siang. Jadi pada fase ini sel harus segera menyelesaikan semua fasenya untuk siap mengalami pembelahan. Proses mitosis berlangsung dalam 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Kita berdua mau ngejelasin tentang pembelahan meiosis. Meiosis atau pembelahan reduksi merupakan suatu pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis berlangsung dalam 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan 2. Pada meiosis 1 terjadi fase profase 1 yang terdiri atas 5 subfase. Yang pertama ada tahapan leptoten. Leptoten adalah proses ketika benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom homolog. Selanjutnya zigoten. Terjadi ketika kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Tahap selanjutnya adalah pakiten, yaitu terjadinya penggandaan atau replikasi kromosom. Kemudian, terjadi diploten atau pindah silang dan tempat persilangan antara kedua lengan kromosom yang disebut kiasma. Terakhir, ada tahapan diakinesis, yaitu ketika benang-benang gelondong atau spindel terbentuk. Setelah melalui fase profase, selanjutnya ke tahap metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya telofase 1. Pada tahap ini membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sel anak awal yang dihasilkan meiosis tingkat 1 akan melewati meiosis tingkat 2. Profase 2 sentriol bergerak ke kutub-kutub sel dan mulai membentuk benang-benang gelendong. Selanjutnya kromosom bergerak ke bidang ekuator sel. Metafase 2 kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Fase selanjutnya anafase 2 terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Dan fase yang terakhir yaitu telofase 2. Pada fase ini terjadi proses yang namanya sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini hari ketiga kita ngerjain tugas biologi tentang pembelahan sel. Tinggal masukin beberapa bagian